Baik, Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan lebih dahulu sabda Tuhan yang menyebut tentang Santo Yusuf. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Malam hari ini kita hendak merenungkan satu tema yang sangat penting, satu tema yang aktual, yaitu Santo Yusuf dan semangat kerja. Sebelum kita merenungkan hal itu, sebelum kita masuk ke topik itu, penting bahwa kita mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara atau yang menyampaikan tentang Santo Yusuf. Yang baru kita dengarkan hanyalah salah satu kutipan. Nanti dalam renungan masih akan disebut yang lain-lain. Karena ini adalah pengajaran rohani dan kita mengambil tema tokoh Santo Yusuf, maka penting kita berangkat bertitik tolak dari sabda Tuhan untuk mengingatkan kita semua bahwa Santo Yusuf adalah tokoh sejarah keselamatan yang penting bagi umat manusia, bagi kita semua. Sejauh mana Santo Yusuf itu penting, nanti akan kita renungkan bersama-sama. Saya akan mencoba semampu saya dalam keterbatasan saya untuk bersama-sama mendalami tentang Santo Yusuf. Karena topiknya Santo Yusuf dan semangat kerja, maka kita perlu juga mengenal lebih dahulu Santo Yusuf itu siapa, dan bagaimana Santo Yusuf itu dalam tanda kutip mengajar kita tentang bekerja, atau bagaimana Santo Yusuf sendiri menghayati pekerjaan itu. Sejauh mana Santo Yusuf minimal secara rohani itu bisa kita gali semangatnya dalam kaitan dengan bekerja. Sekali lagi, teks yang baru kita dengar, perikop yang baru kita dengar, itu diharapkan mengingatkan kita akan siapa Santo Yusuf ya. Di situ dalam teksnya bagian terakhir itu saya menulis dan di garis bawahi, di sini saya garis bawahi, Yusuf menamakan dia Yesus. Dan Yusuf memberi nama kepada Yesus itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi itu atas perintah
dari malaikat yang menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Jadi Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Maka di ayat terakhir itu dikatakan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini sangat penting, ya, kelihatannya sederhana, ya, barangkali banyak di antara kita ketika mendengarkan sabda Tuhan ini tidak terlalu kalau bahasa Indonesia itu sadar, ya, menyadari. Kalau orang Inggris bilang itu aware, itu sangat jelas, ya. Kita seringkali waktu membaca sabda Tuhan atau mendengarkan sabda Tuhan itu banyak sekali yang lewat dari kesadaran kita, ya. Topik kita malam hari ini Santo Yusuf dan semangat kerja. Nah, ada beberapa perhatikan, ya, sebelum kita masuk ke topik ini. Dalam refleksi yang saya lakukan, sejauh saya mampu, saya menemukan beberapa catatan penting berkaitan dengan Santo Yusuf ini. Mungkin sebagian dari kita juga mengamati itu. Ya, saya ingin berbagi di sini catatan awal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sangat menarik, ya, sangat menarik bahwa Santo Yusuf sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, dan sebagai seorang pemimpin rumah tangga, ya, dia adalah pemimpin keluarga Kudus Nazaret, ya, itu tenggelam dalam dunia tradisi Yahudi yang patriarkal. Jadi kalau kita mengamati dengan baik, ya, di dalam kitab suci itu banyak tokoh-tokoh itu lelaki, ya, patriarkal. Abraham, ya, mulai dari itu, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian anaknya Yakub itu 12 orang itu juga laki-laki semua. Jadi itu kelihatan sekali bahwa tradisi Yahudi rupanya itu sangat kuat di garis patriarkal ini. Jadi laki-laki itu sebenarnya tokoh yang penting harusnya, ya. Nah, kalau tokoh penting tentu peranannya sangat besar dan sering muncul, ya. Tapi tidak begitu dengan Santo Yusuf. Ini menurut saya agak menarik, ya. Mungkin ada dari partisipan yang mengerti kitab suci, yang tahu kitab suci dengan baik, mungkin nanti bisa berbagi di dalam forum ini mengapa Santo Yusuf sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang laki-laki, bahkan kita tahu dari Injil tadi bahwa Yusuf adalah keturunan Daud, itu garis yang sangat luar biasa, kan. Itu Yusuf ini bukan tokoh yang asal tampil aja atau itu tidak kebetulan, ya. Dia adalah keturunan dari Daud, seorang raja yang sangat luar biasa dalam Perjanjian Lama. Garisnya itu jelas sekali garis patriarkal. Tapi menarik sekali bahwa di dalam kitab suci kita tidak banyak membaca tentang Santo Yusuf, ya. Beberapa tahun yang lalu saya diminta oleh Suster Sang Timur untuk memberikan konferensi tentang Santo Yusuf. Saya juga bingung cari literatur dan referensinya di mana, ya. Waktu itu saya tidak banyak menemukan itu. Saya mengira juga bahwa tidak banyak tulisan tentang Santo Yusuf. Dan barangkali sebagian dari partisipan yang malam hari ini ikut juga mempunyai pengalaman yang sama ketika mencari literatur tentang Santo Yusuf, itu tidak banyak. Kalau kita melihat Santo Yusuf dalam kaitan dengan karya keselamatan, ya, kita membaca tidak terlalu banyak, seperti tadi saya katakan. Nah, dia lebih tampil di bagian persiapan kelahiran Yesus, ya, berita tentang kelahiran Yesus yang tadi kita dengar, dan masa kanak-kanak Yesus. Nanti beberapa kutipannya akan kita tampilkan, meskipun sudah banyak yang tahu, ya. Peran dari Santo Yusuf dalam katakan karya keselamatan itu hanya di bagian itu aja, ya, di bagian itu sangat, boleh dibilang sangat pendek, sangat sebentar, sangat singkat, ya. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa itu tidak berarti Santo Yusuf perannya tidak besar. Nah, mengapa di dalam gereja kita atau di kalangan kita Santo Yusuf itu tidak sehebat Maria? Itu kenapa? Nanti kita mungkin bisa lihat beberapa hal, ya. Nah, catatan saya yang ketiga adalah bahwa Santo Yusuf ini seakan-akan lenyap dari kehidupan Kristen awali. Jadi setelah Yesus naik ke surga,
dan sebagainya itu nyaris, jangankan di situ ya, di awal aja sudah tidak ada. Tetapi kalau kita memperhatikan kisah para rasul, ya itu Maria masih disebut di situ. Bunda Maria masih disebut. Jadi Bunda Maria masih bersama dengan jemaat Kristen awal, ya. Jadi tidak benar bahwa Bunda Maria itu hanya melahirkan Yesus lalu selesai gitu. Jadi pandangan yang mengatakan seperti itu apa ya? Kalau tidak mau dikatakan merendahkan, minimal itu meminimalisasi peranan Maria yang sebenarnya sangat besar. Jadi Maria mendampingi para rasul, Maria masih bersama dengan jemaat Kristen awal, berkumpul, berdoa bersama mereka. Ya, Maria mendampingi mereka. Bahkan kalau ada yang pernah ikut ziarah ke Turki untuk menapak tilas Santo Paulus dan sebagainya, itu bisa mengunjungi gereja Santo Yohanes, bisa mengunjungi tempat Maria. Jadi Bunda Maria itu masih sangat berperan besar. Tetapi Santo Yusuf sama sekali tidak ada, hilang sama sekali. Ya. Tidak disebut sama sekali. Santo Paulus juga tidak menyebut tentang Yusuf setahu saya. Ya. Jadi ini sangat menarik, catatan-catatan awal dari saya, yang mungkin bisa dikritisi juga oleh yang lain. Kalau tadi bentuknya pertanyaan-pertanyaan dan ada yang tahu jawabannya, nanti silahkan berbagi, entah lewat chatting, entah nanti lewat diskusinya kalau ada kesempatan untuk diskusi. Kalau kita melihat Yusuf dan kanak-kanak Yesus, ya kanak-kanak Yesus, menarik sekali bahwa dikatakan Yesus ketika ditemukan di Bait Allah itu pada umur 12 tahun, lalu kembali ke Nazaret bersama dengan Maria dan Yusuf, dan dia bertambah besar dan Roh Allah ada padanya dan seterusnya. Tapi Santo Yusuf tidak disebut, ya. Nah, kalau kita melihat dalam kitab suci secara singkat, secara sekilas saja, Yusuf itu disebut di beberapa perikop, ya, itu Matius 1:16, silsilah Yesus dan seterusnya itu. Kemudian kita melihat Matius 1:18-25, ya, tadi kita dengar. Kemudian Matius 2:10-11, orang Majus dari timur. Ini menarik sekali. Di situ Yusuf tidak disebut, yang disebut hanya Maria saja, ya. Yusuf anak-anak Yesus dan ibunya, ayahnya nggak disebut, ya, nggak tahu kenapa. Oke, bukan. Lalu waktu Yesus harus dibawa mengungsi ke Mesir, itu jelas sekali. Di sini ceritanya sangat pendek, ya, tetapi itu peranan Santo Yusuf sangat besar, ya, sangat besar. Saya tidak tahu apakah dalam gereja Kristen Santo Yusuf masih disebut, ya. Kalau Maria saja yang begitu penting, mungkin di sana tidak terlalu banyak dilibatkan lagi, apalagi Santo Yusuf, ya. Tapi dalam gereja Katolik kita masih punya. Kemudian Matius 2:19 itu waktu kembali dari Mesir setelah Herodes meninggal itu, mereka kembali dari Mesir, tentu itu peranan Yusuf juga sangat penting, membawa kembali anak-anak Yesus dan ibunya ke Nazaret, ya, ke rumah mereka. Kemudian yang menarik adalah bahwa di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menyebut dengan sangat jelas tentang Daud, tentang Yusuf, anak Daud itu, hanya Injil Matius dan Injil Lukas. Markus sama sekali tidak menyebut, ya, itu juga menarik. Mengapa? Silakan nanti tanya pada ahli kitab suci, ya. Saya bukan ahli kitab suci. Kemudian ini lihat di Lukas 1:26-27 itu berita tentang kelahiran Yesus itu menyebut juga tentang Yusuf, ya. Kemudian Lukas 2:15 kelahiran Yesus, ya. Kemudian Lukas 2:21-40 Yesus disunat dibawa ke Bait Allah, ya. Tapi nama Yusuf tidak disebut, ya. Hanya Maria disebut, ya, ketika ketemu dengan Simeon dan Hana itu, ya, Ana di situ, yang disebut hanya Yesus dan ibunya. Yusuf tidak diajak bicara oleh Simeon, ya. Jadi banyak sekali diam di situ. Kemudian Yesus di Bait Allah umur 12 tahun waktu dicari oleh ibunya dan bapaknya. Maria mengatakan kepada Yesus, ibumu dan bapakmu mencari dan sebagainya. Tapi ya, sekali lagi sangat menarik bahwa Yusuf tidak ditampilkan di situ perannya sebagai seorang laki-laki pemimpin kepala keluarga, ya, di dalam garis patriarkal. Ini sangat menarik menurut saya, ya. Silahkan nanti digali sendiri Romo Jaya dengan timnya di Jakarta kalau mau menggali lagi kenapa begitu, ya. Oke, tapi kita lanjutkan aja, itu beberapa catatan awal, ya.
tentu kehidupan gereja itu berkembang dari setelah Yesus naik ke surga, ya para rasul itu kemudian menyebarkan ajaran iman tentang Yesus, kemudian kita tahu Santo Paulus juga kemudian dijumpai oleh Yesus ya, dalam pengalaman rohaninya, pengalaman mistik waktu dia mau pergi ke Damsyik, ya itu Paulus bertemu dengan Yesus. Di situ kita melihat bagaimana kehidupan gereja awal, ya gereja awal. Nah, yang sangat menarik adalah bahwa